Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang luar biasa, nikmat kesehatan, nikmat keimanan, nikmat kesempatan, yang dengan nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa bermuajahah, bertalabul ilmi pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mewujudkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat-nikmat itu. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, kita masih di bab yang ketiga dengan subbab yang baru. Kalau kemarin menyebutkan tentang setiap manusia itu pasti ada yang menyertai dari syaitan, qarin dari syaitan dan qarin dari malaikat. Dan biidznillah taala insyaallah pada malam hari ini kita akan membaca beberapa hadis. Syukran. Barakallah. Dengan subbab yang baru, bab anna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Penjelasan bahwa syaitan yajri berjalan masuk ke dalam Bani Adam itu melalui jalan darah, melalui perjalanan ataupun urat nadi darah yang ada di dalam kita semuanya. Nah, ini nantinya biidznillah taala ada satu hadis yang nantinya insyaallah akan kita baca. Karena memang syaitan itu membisikkan kita dengan hal-hal yang buruk. Itu bukan seperti halnya kita membisikkan kepada sesama kita. Jadi tidak ada suara, lantas terus kita mendengarkan suara itu, tidak. Tetapi bisikan syaitan ini lebih cenderung langsung menusuk ke dalam hati dan akal kita. Maka tidak heran kalau tiba-tiba di dalam kehidupan kita atau di dalam kehidupan seseorang itu terlintas hal yang buruk. Innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi an-nafs, jiwa kita ini la ammaratun bisu. Saat kosong dari zikrullah, maka persiapkanlah jiwa tersebut akan dipenuhi oleh ammaratun bisu, penuh dengan keburukan, penuh dengan kerusakan. Karena jiwa tersebut tidak tersentuh dan tidak ada rem. Jadi terus saja dia tidak merasakan mendolimi saudaranya. Dia tidak merasakan bahwa dia telah menyakiti yang sesamanya di sekitarnya, tidak merasakan itu. Kenapa? Karena hatinya sudah dikuasai. Saat hati itu kosong, maka
setan pun membesar dan siap untuk menguasai hati serta akal kita. Tapi kalau kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, setan itu akan khanasa, mengecil sehingga pengaruh dan efeknya bisa dikalahkan oleh zikrullah, tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, nantinya kita akan membaca hadis ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Safiyah bintu Huyai zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Safiyah, putri dari Huyai, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Safiyah. Qalat, beliau menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan. Saat Rasulullah SAW itu beriktikaf, fa'ataituhu azuruhu lailan. Nah, saat Rasulullah SAW iktikaf, tentunya iktikaf ini di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ternyata Safiyah ini mengunjungi Rasulullah SAW di dalam masjid. Ini kalau di dalam syarah hadis ini banyak sekali berkaitan dengan fikih, termasuk yang terlihat berarti boleh seorang istri itu mengunjungi suaminya yang sedang iktikaf. Jadi fa'ataituhu azuruhu lailan, malam hari. Tidak seperti kita ya, masjid kita subhanallah atau musala kita luar biasa, ada AC, ada lampu yang saya kira cukuplah untuk melihat wajah dari ujung ke ujung kelihatan. Kalau di zaman dahulu kan enggak. Kalau sudah malam itu menyelimuti, al-lailu idza saja, kalau sudah malam menyelimuti, itu ya terlihat apa istilahnya ya? Sosok gitu saja. Siapa itu? Paling orang dahulu kalau seperti itu ya apa istilahnya, melihat kebiasaan dia berjalan. Oh, dia Umar. Kenapa kok tahu? Tidak kelihatan wajahnya, karena mungkin jalannya tegap, gede dur, begitu mungkin seperti itu. Tapi secara wajah tak terlihat. Makanya dalam kalau jenengan semuanya jalan-jalan di kitab Subulus Salam tentang bab waktu salat, itu salah satu waktu masuk waktu Isya itu di saat kita ini tidak bisa membedakan siapa wajah itu. Nah, salah satunya. Jadi sapa wong iku? Enggak kelihatan. Nah, itu salah satu hal yang menjadikan apa istilahnya? Waktu itu ini sudah waktu masuk Isya itu sudah masuk. Karena enggak terlihat wajahnya. Fahaddatsuhu, maka aku ngobrol dengan Rasulullah SAW. Ngobrol. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya kita masih sekitar 4 bulan lagi ya. Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, sekarang Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. Sekarang 4 bulan lagi. Yang sudah memplanning tentang Ramadan silakan. Nah, ini berkaitan dengan iktikaf. Ya, yang pertama tadi seorang istri boleh mengunjungi. Yang kedua boleh sampai ngobrol-ngobrol pun boleh. Tetapi ya ini kan dalam rangka kunjungan. Berarti kuantitasnya tidak banyak. Hanya mengunjungi, terus setelah itu balik. Artinya iktikaf di situ, iktikaf di saat 10 hari terakhir bulan Ramadan itu yang memang dipenuhi dengan zikrullah, dipenuhi dengan tilawah.
tidak ngobrol, tidak berbisnis, tidak melakukan transaksi, sehingga hanya pindah tempat saja. Tempatnya di masjid, tapi HP-nya melalang buana kemana-mana. Nah, tujuan iktikaf itu kan memang berhenti. Takafa ya'takifu itu waqafa, berhenti sejenak untuk apa? Untuk zikrullah. Maka secara bahasa, meskipun kita di sini sekarang ini antara maghrib dengan isya, kita bisa saja dinamakan dengan iktikaf karena kita berhenti di sini, tidak jalan, tidak terus langsung keluar, tidak. Tapi kalau di dalam hadis disebut iktikaf, itu langsung maknanya menuju iktikaf di bulan Ramadan. Ini ngobrol. Rasulullah SAW dengan Safiyah ini ngobrol, biasalah suami istri. Kan 10 hari, kangen juga. Kemudian setelah bertemu, ngobrol, thumma qumtu li anqalibah. Kemudian Safiyah ini berdiri, balik ke rumah. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, faqama ma'i liyaqlibani. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW itu berdiri juga dan sama mengantarku untuk sampai di rumah. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kok boleh keluar? Kan iktikaf. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ingat ini malam hari. Kalau kita lihat syarah hadisnya, inilah salah satu sifat Rasulullah SAW, sikap Rasulullah SAW yang baik, luar biasa terhadap istri beliau. Perhatiannya luar biasa. Ini saling berkaitan semuanya ya. Kemarin kan contohnya, bukan contoh, hadisnya bagaimana setan itu sangat erat sekali, sangat kepingin sekali untuk membuat suami istri itu saling tengkar. Dan hampir setiap hadis ada berkaitan dengan suami istri. Di sini pula Rasulullah SAW menunjukkan bagaimana cara untuk menuangkan rasa kasih sayang, rasa cinta kepada sang istri di depan halayak. Ingat, ini iktikaf dan Rasulullah SAW tidak sendirian. Maka Rasulullah SAW ingin menunjukkan rasa cintanya kepada Safiyah, perhatiannya kepada Safiyah tanpa ikhtilaf atau tanpa yukhalifus syara', tanpa menginjak-injak syariat, wal'iyadu billah. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini sudah mendekati akhir zaman, kiamat mungkin, sehingga seseorang itu hanya berdalih rasa cinta, rasa senang, tapi menunjukkan rasa cintanya itu di ruang publik dan la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Tidak usah menutup mata lah kita. Maksudnya, insya Allah semua dari kita di saat nyupir di saat itu pasti tahu dengan itu. Dibonceng ngalor itu, ki bojone taga. Kadang ada yang dibonceng ngalor itu, dibonceng terus dua-duanya ketawa-ketawa. Saya tidak bisa menjawab apakah kita harus husnudzon atau bagaimana. Mirip kayak seperti halnya suami istri. Padahal di ruang publik maksudnya itu dilihat orang banyak. Tetapi Rasulullah SAW dengan kemuliaan beliau, subhanallah, menunjukkan rasa cintanya kepada Safiyah tanpa melanggar syariat. Bagaimana?
ikut berdiri Rasulullah SAW dan diantarkan. Ya lumrahlah seorang suami manusiawi malam hari ya tidak membiarkan istrinya itu jalan sendirian. Nah ini kalau punya kesempatan, punya istilahnya apa ya, kendaraan yang biasa, yang pas ya, kalau jenengan dan memungkinkan, kalau jenengan keluar kota atau apa, ajalah istrinya kalau memungkinkan. Diajak istrinya, tidak apa-apa, santai saja, enak. Mari kita sampaikan, ada sunnah Rasulullah SAW itu di saat bulan purnama itu mengajak istri jalan-jalan untuk menikmati bulan purnama. Rasulullah SAW mengajak Aisyah, dengan bisa baca di kitab Syama'il Muhammadiyah. Rasulullah SAW saat bulan purnama mengajak Aisyah untuk sekedar menikmati bulan purnama. Asik, mesra sekali Rasulullah SAW, tanpa menginjak-injak syariat, tapi jelas. Nah kalau jenengan monggo, mau jalan-jalan kah atau mau makan di luar kah, asalkan jangan setiap hari makan di luar, tidak bagus juga itu. Tapi kalau sekali, ya niati saja pas bulan purnama, niati nyunnah, sunnah, menikmati berdua atau bersama keluarga dengan anak-anak. Tapi kalau Rasulullah SAW ya dengan Aisyah saja, berdua saja. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini Rasulullah SAW sekali lagi menunjukkan kemesraannya, perhatiannya, cintanya kepada Sofia dengan mengikuti langkah dari Sofia. Ikuti sampai sana. Faqama ma'i liyaqlubani wa kana maskanuha fi dari Usamah ibni Zaid. Nah, ini berarti Rasulullah SAW keluar dari masjid untuk mengantarkan Sofia. Jadi sekali lagi dalam keadaan iktikaf, beliau keluar dari masjid untuk mengamankan Sofia, istri beliau. Dan ini tafadhal. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, famarra rajulani minal ansar. Saat mengantarkan itu, ada dua sahabat yang berpapasan dengan Rasulullah. Sekali lagi, tidak seperti kita sekarang ini. Nek kita berpapasan, ya pasti kelihatan. Oh, ini fulan. Oh, ini siapa? Tahu. Tapi saat itu tidak ada lampu. Hanya sosok berjalan dua bila seret. Terlihat. Oh, ini ikhwan, ini akhwat, ini perempuan, ini laki-laki. Terlihat. Ya, jelaslah. Meskipun sosok kan jelas bisa dilihat. Ini cara jalannya bagaimana kan ketahuan. Nah, ini dua sahabat dari kalangan Ansar ini berpapasan dengan melihat Rasulullah SAW, sosok begitu Rasulullah SAW dengan seorang wanita, sementara tidak terlihat jelas siapa itu. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a, maka tatkala keduanya itu melihat Rasulullah SAW, asra'a, mereka mempercepat langkah. Ya, ini juga suatu apa istilahnya ya, adab. Kalau kita memang jelas siapa itu, oh siapa istilahnya, jelas tahu kita bahwa dia ada suami istri atau apa, ya cepat kita mempercepat langkah. Kenapa? Supaya kita tidak terlihat menikmati dari hal yang mungkin dilakukan oleh dua pasangan tersebut. Namanya sedang apa istilahnya, mewujudkan rasa cintanya. Jelaslah. Ini jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa taala. Juga bisa kita tarik pelajaran di saat kita di perjalanan. Ini kan di jalan juga ini. Masya Allah.
tulisan yang ada di belakang mobil, yang punya mobil atau motor, yaitu sebaiknya tulisan-tulisan yang mengingatkan kita dengan Allah. Ini motor ya, ini mobil masih enak kan di atas, tapi ini di bawah, maksudnya motor kan jelas di itunya. Ojo lafzul jalalah, jangan nama Allah, ya mungkin kata-kata bijak atau apa. Jangan sampai kata-kata yang atau gambar yang la ilaha illallah. Nah, maksud saya berkaca dengan kejadian antara dua sahabat dan Rasulullah SAW ini, kalau kita sedang di perjalanan terus melihat baik truk apa ada yang tidak jelas begitu, nek memungkinkan kita mempercepat salib ojo ndolok wae nyantai. Nah, seperti yang disampaikan atau dilakukan oleh sahabat ini, barang melihat Rasulullah dengan Rasulullah mempercepat langkah, cek sawangane, apa itu? Enggak. Nah, kita pun seperti itu. Ini dengan penafsiran bebas ya, tapi terkait dengan apa yang terjadi dalam dua sahabat dan Rasulullah SAW bersama Sofia. Ya kita juga begitu. Kalau memang terlihat sudah jauh dari terlihat, ya wis. Kalau memungkinkan untuk menyelip, selip. Bismillah, tawakkalna 'ala Allah, seret. Bait dua wazat yang makane delok sik perkirakan. Tapi kalau memang tidak memungkinkan, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya menjauhlah. Jenengan semuanya insyaallah sudah paham terkait itu. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rislikuma. Sebentar. Terlihat dua sahabat tadi mempercepat langkahnya. Rasulullah SAW memanggil, sebentar. Ala rislikuma. Annaha Safiyah. Rasulullah SAW mempertegas kepada dua sahabat Ansar tadi, ya wahai sahabatku dari kalangan Ansar, ini adalah Safiyah. Innaha Safiyah. Supaya tidak, kenapa? Supaya tidak ada dzan, supaya tidak ada suudzan. Nah, ini sikap Rasulullah SAW yang luar biasa. Saddud dzari'ah kalau dalam istilah fikih. Saddud dzari'ah itu menahan atau apa istilahnya ya? Mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Itu saddud dzari'ah. Nah, ini Rasulullah SAW jangan sampai dua orang sahabat ini diganggu jiwanya oleh setan sehingga apa istilahnya, terjangkit sesuatu yang berkaitan dengan suudzan. Meskipun nanti jawabannya para sahabat apa? Faqala, kedua sahabat Rasulullah SAW tadi menyampaikan, subhanallah ya Rasulullah. Ini satu langkah atau bukti dari dua sahabat Rasulullah SAW ini kaget betapa jelinya Rasulullah SAW, betapa perhatiannya Rasulullah SAW dengan para sahabat. Jadi sampai subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya ya Rasulullah, kami tidak mungkin untuk bersuudzon kepadamu, tidak mungkin. Tadi kami mempercepat itu ya supaya kita juga memberikan jalan ke jenengan, monggo. Sama sekali kita tidak ada maksud untuk suudzon kepada jenengan ya Rasulullah. Nah, inilah adab. Tapi Rasulullah SAW betul-betul menjaga kejiwaan dari para sahabat supaya sama sekali tidak ada kesempatan untuk suudzon. Maka Rasulullah SAW melihat apa yang disampaikan oleh dua sahabat tadi, Rasulullah SAW bersabda, menyampaikan nasihatnya, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu
masuk ke dalam Bani Adam melalui urat atau peredaran darah yang ada di Bani Adam, adalah kita. Jadi jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kemana arah dari darah ini? Ya ke sini, ke jantung. Semuanya arahnya ke situ. Makanya jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mari kita terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya peredaran kita ini tidak tercampur dengan yang namanya syaitan. Kapanpun, dimanapun, di tempat yang memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk zikrullah, kita zikrullah. Nah, licin masuk dari ke hati kita, akal kita melalui majrad dam, perjalanan darah. Nah, sementara darah ya tidak mungkin berhenti. Kalau berhenti, ya selesai, tamat riwayatnya. Nanti kan setan itu juga terus. Dan qadarullah wa ma syaa fa'al. Setan atau jin itu bisa di dalam satu jasad manusia itu bisa puluhan bahkan ratusan. La haula wala quwata illa billah. Wa inni khasyitu ay yakdhifa fi qulubikum syarran. Wa inni khasyitu, dan aku khawatir, aku takut, ay yakdhifa fi qulubikum syarran. Setan itu akan meniupkan atau melemparkan sesuatu yang buruk kepada hatimu. Nah, ini kan. Ini yang kita sampaikan di awal tadi, bahwa setan itu menggoda kita bukan dengan bisikan seperti halnya kita berbisik kepada sesama terus ada suaranya, enggak, tetapi langsung menuju ke hati. Maka tidak heran kalau seseorang itu di kesunyian dia apa? Tiba-tiba seret ada keinginan untuk bermaksiat. Atau sebaliknya, seseorang itu mau bermaksiat, seret tiba-tiba ingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau memang seperti itu dan memang realnya kan seperti itu, bukan hari, setiap waktu kita ini berperang antara al-haq dan batil, antara al-qarinu minal jin al-kafir, al-qarinu minal malaikah, saling berbisik terus. Kalau kan tidak ada yang berhenti. Tinggal kita ini dengan terbiasa dengan apa gitu saja. Kalau terbiasa dengan kebaikan, berarti bisikan-bisikan itu yang nyantol ya kebaikan. Kalau terbiasa dengan keburukan, berarti naudzubillah tsumma naudzubillah. Bisikan-bisikan itu yang kena atau yang cepat tereaksi, ya hal-hal yang buruk. La haula wala quwata illa billah. Wa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubikum syarran au qala syai'an. Sesuatu, ada ganjelan di dalam hati para sahabat itu. Duh, Rasulullah dengan siapa ya? Nah, itu loh. Ini juga jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hikmah dari beliau, jangan kita menaruh diri kita ini di dalam tempat yang pantas untuk disuudzoni. Insyaallah di pertemuan kedua atau pertama dulu pernah kita sampaikan. Jadi kalau memang itu tempat, dan Rasulullah SAW sangat detail itu. Rasulullah SAW itu pernah dimintai izin oleh salah seorang sahabat untuk menyembelih. Saya lupa menyembelih unta atau sapi begitu. Yang jelas menyembelih. Sebetulnya jemaah sekalian, Rasulullah SAW kan menyembelih. Terus yang disembelih bukan khinzir, bukan babi. Ya langsung saja menjawab, boleh, itu aja kan. Kalau gampang-gampangan. Tapi Rasulullah SAW itu orangnya detail. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala
melihat pertanyaan kok rada aneh. Lah kok menyembelih kok takon. Ya Rasulullah SAW, saya boleh tidak menyembelih di tempat sana? Kenapa di tempat sana? Maka Rasulullah SAW mengembangkan fenomena itu menjadi pertanyaan. Apakah di sana itu biasa dipakai untuk menyembelih untuk persembahan kepada selain Allah? Tidak ya Rasulullah. Apakah di situ terkenal dengan hal-hal keburukan? Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu silakan. Nah, ini juga mengajari kita semuanya, jemaah sekalian. Jangan pergi atau berdiam di tempat yang terkenal di situ itu tempat yang tidak baik. Kita harus tahu, kalau istilahnya dalam dakwah itu ma'rifatul maidan. Ma'rifatul maidan itu mengetahui medan dakwah. Kalau dalam madkhal fi ilmi dakwah, al-wa'yu, pengetahuan, al-wa'yul kamil, pengetahuan yang sempurna, luas bagi seorang dai itu ya, berarti al-wa'yu bid-da'i, pengetahuan dengan kemampuan dirinya sendiri. Seorang dai itu dia pasnya dia apa? Nah, itu harus tahu. Al-wa'yu bil mad'u, mengetahui kondisi yang didakwai, dan al-wa'yu bi maidanid dakwah, mengetahui dengan kondisi lingkungan yang ada di situ. Nah, jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan pelajaran yang ada di hadis ini. Jadi kalau ternyata di dalam satu tempat itu terkenal dengan hal-hal yang tidak baik, ya jangan nimbrung di situ. Karena kita nanti akan terkena batunya. Nah, kita pengen berdakwah, bagus, mumtaz. Makanya di antara 3 pengetahuan tadi, mengetahui diri kita sendiri. Kita harus bisa mengukur, kalau saya ke situ, saya bisa mewarnai di situ atau saya terwarnai. Nah, ini pentingnya al-wa'yu bi ad-da'i, pengetahuan tentang diri seorang dai, dirinya sendiri. Nah, itu harus bisa menimbang. Nah, sementara yang ada di dalam hadis ini jelas menyampaikan bahwa kalau memang di dalam tempat itu terkenal sesuatu yang tidak baik, ya kita jangan ke situ. Afdalnya jangan ke situ. Bukan haram, afdalnya tidak ke situ. Nanti kita akan terkena cipratan dari itu. Wih, lapo Ustaz? Kok gak Ustaz? Lapo iku fulan iku ngono. Nah, itu loh. Yang ndak enak itu tuh. Sementara kita berada di situ. Makanya la tada nafsaka fi mawdi'i adzan. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, berikutnya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ani Syafi'i radhiyallahu anhu annahu qala khafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqa'a fi qulubihima syai'un min amrin fayakfura wa inna ma qalahu syafaqatan minhu alaihima illa ala nafsihi. Jadi Al-Imam Syafi'i ini ingin mempertegas kenapa Rasulullah SAW menjelaskan itu. Kenapa Rasulullah SAW menghentikan 2 sahabat tadi, yaitu Rasulullah SAW ini syafaqatan minhu alaihima. Syafaqah itu apa istilahnya? Rasa kasihan Rasulullah SAW. Loh, kenapa kasihan? Kasihan kalau 2 orang sahabat nanti didik-didik oleh setan. Apa didik-didik? Digoda oleh setan hatinya. Dan Rasulullah SAW tidak menginginkan itu. Tidak menginginkan itu. Jangan sampai ada sahabatku yang digoda oleh setan. Makanya Rasulullah SAW berhenti. Nah, ini juga begitu. Ini kan lingkungan jenengan di mana
di saat ada hal-hal seperti ini, jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin pas lampu mati atau apa, atau pas camping terus sampai berduaan dengan istri, ada teman yang lewat, sebaiknya diceluk, dipanggil, ini istriku. Ada juga di dalam hadits Rasulullah SAW, jadi berkaitan dengan at-tariq. At-tariq itu orang yang berjalan di malam hari. Jadi jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang LDRan, sering luar kota, maka secara sunnah jenengan itu jangan pulang ke rumah di malam hari. Ini juga menjaga zan-zan yang liar. Kalau sampean pulangnya itu di malam hari, maka tetangga sampean itu tidak melihat kalau sampean pulang. Nah kalau tiba-tiba, kan tiba-tiba ya, terus istri sampean hamil, sementara tetangga itu, kapan bojone mulai? Ini loh indahnya di dalam Islam itu, sampai hal seperti ini diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Maka yang sering luar kota, pulanglah di siang hari, ojo di malam hari. Khawatir nanti kalau hal-hal seperti itu terjadi, karena fitnah zina itu bahaya. Fitnah zina itu bahaya. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, dan setan itu sangat-sangat punya manuskrip yang banyak sekali untuk menggoda manusia ini. Punya banyak keterampilan hal seperti itu. Wes duwe file kabeh. Jadi ya tinggal buka file. Oh, orang ini perangainya seperti ini. Oh, pekerjaannya ini di sana. Pekerjaannya di luar kota. Ini begini. Dia sudah punya, tinggal mempraktekkan to'annya. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, semakin luas wawasan kita dalam hadis, insya Allah kita ini semakin enak, semakin luas untuk bermasyarakat. Menempatkan diri di masyarakat itu semakin enak, santai. Ya sebetulnya kalau dinalar juga ya iya sih. Saat kita luar kota ya tidak sewajarnya juga kalau kita pulang itu di malam hari. Tapi pun kalaupun pulang, sebaiknya secara sunnah tidak di malam hari tapi di siang hari. Nah, ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan bahwa syaitan itu masuk ke dalam diri kita melalui peredaran darah kita. Sesehat-sehat kita, maka sehatkanlah dengan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ada yang belum ditanyakan ya? Barangkali ada, saya kok pengen ada sesi barangkali 1 atau 2 pertanyaan, tidak terkesan. Monggo, kalau nanti sambil ini ya, saya tidak menganukan waktu untuk bertanya, tapi kalau ada yang bertanya langsung angkat tangan, insya Allah kelihatan juga oleh saya. Zikru ta'awudz minasyaitonir rajim. Bab tentang, ini masih subbab maksudnya, berlindung dari syaitan yang terkutuk. Qala Syekh, maksudnya penulis kitab ini, qad amara Allah Ta'ala bitta'awudz minasyaitonir rajim 'inda tilawah. Jadi saat kita tilawatul Quran, ini kan kita diminta untuk isti'adzah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau isti'adzah, ta'awudz, ini di setiap kita hendak membaca memang iya. Beda dengan bismillah. Kan ada bismillah itu di saat ayat suratul Bara'ah. Ini tidak pakai bismillah. Tapi kalau yang namanya ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ini
di setiap kita hendak membaca Al-Quran ini disunahkan untuk membaca isti'adzah atau ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita sampaikan kemarin bahwa seseorang itu kalau sudah berta'awudz, istilahnya itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang menciptakan setan itu untuk menundukkan makhluknya yang bernama setan. Kemarin kita sampaikan, diistilahkan kayak ada orang yang lewat di kerumunan kambing dan itu kambing itu dijaga oleh anjing. Beberapa kali saat orang itu lewat, pasti itu anjing itu akan menakut-nakuti orang lewat itu. Digorak balik mana anjing, digorak balik mana. Bagaimana cara pamungkas untuk menyingkirkan anjing itu? Ya, celukan sing duwe wedhus. Iki lho. Anjingmu iki lho. Irekno. Nah, pasti dia punya kode yang mujarab untuk mengisir anjing itu. Walillahil matsalil a'la, tidak bisa disamakan tentunya. Tentunya tidak bisa disamakan. Walillahil matsalil a'la, ma'adallah. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama setan itu tidak begitu. Kita Allahu Akbar. Enak-enak fokus tiba-tiba kelutik. Ono seret. Kita sudah istiadzah. Bahkan ada sunahnya kan sampai di idoni, tapi aja metu rek. Kena tanggane mari. Ya istilahnya kayak lempar jumroh itu loh. Lempar jumroh itu kan isyarat. Aku ana temen ya dirudal mari. Sentek setan. Tapi itu kan isyarat. Nah, itu juga itu isyarat. Artinya sampai keluar sak idune. Itu juga sudah. Lah kok sih terus terus? Maka pamungkasnya kita minta kepada zat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan makhluk yang bernama setan itu untuk menaklukkan setan itu. Ya itu sudah pamungkas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini penting jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Bisa pater belum ya? Alhamdulillah. Jadi fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim. Ada fenomena jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala yang saat membaca Al-Qur'an terus ngantuk. Ini saya terus terang belum membaca hadisnya, tapi kalau membaca literasi tentang apa istilahnya ruqyah itu nek pas buka terus maca durung oleh sak halaman kok wis ngantuk, padahal sebelumnya itu ndak ngantuk. Indikasi bahwa di dalam tubuhnya ada sesuatu. Sekali lagi saya belum membaca hadisnya. Bisa jadi itu pengalaman wallahu alam. Allah alam besar. Tapi kalau secara logika, setan iki koyo ngono ku. Ndak akan rela kalau seseorang itu membaca Al-Qur'an dengan enak, dengan lanyah begitu. Ndak akan rela, pasti akan digoda. Istilah orang Jawa itu nek kadung maca Quran, setan gerantong ngene. Bergelantungan di sini sehingga terasa berat motor plek gitu. Maka jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Saat kita membaca Al-Qur'an, ini luar biasa bahasa Al-Qur'an. Fa idza qara'tal Qur'an. Ini pakai fi'il madhi. Qara'ta. Ini kalau hanya berdasar pada akal logika saja. Gak nemu, Pak. Tidak nemu. Apa tidak nemu itu? Nah, ini berarti maka jika setelah membaca Al-Quran, qara'a fi'il madhi itu kan lampau. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya yang ada di dalam Al-Quran itu terus bisa dicerna dengan logika. Ya pasti bisa dijelaskan, pasti itu. Pasti. Seperti halnya lakinu mautakum bila ilaha illallah.
Lakinu, lakkana, yulakkinu. Itu fi'il madhi juga. Tapi kalau kita lihat prakteknya, Rasulullah SAW mentalkin itu sebelum wafat, ya saat nazah itu. Tapi kalau memang dilihat secara sorof dan nahwunya, ya berarti lakinu, berarti fi'il madhi, setelah wafat berarti. Nah, maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yang lebih enaknya begitu ya, kita kembalikan ke para ulama, baik ini dari kacamata ahli hadis, ahli fikih, atau ahli bahasa. Ini mudah-mudahan nanti kita bisa menerangkan lagi. Kalau kita lihat di sini sekali lagi, fa idza qara'ta, ini pakai fi'il madhi. Lampau, setelah berarti. Tapi prakteknya sebelum kita membaca itu, baca Quran maksudnya, ini kita membaca isti'adzah, bukan setelahnya. Nah, ini mudah-mudahan nanti insyaallah biidznillah taala kita akan terangkan berkaitan dengan kenapa kok berkaitan dengan fi'il madhi sementara prakteknya itu sebelum. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.